Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaira Kaila Humaira dengan NIM F52123067. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai insertion pada bagian awal. Nah, di sini kita menjelaskan mengenai fungsi dari penulis ini sendiri. Pertama-tama di sini menginisialisasikan variabel n sebagai pointer untuk menunjuk ke elemen pertama yaitu head. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan ke seluruh elemen untuk mengecek apakah n tidak nol. Nah, setiap kali kita mengunjungi nilai data dari node tersebut, maka akan mencetak nilai n data dan memindahkan pointer n ke node berikutnya yaitu n next. Nah, pengecekan berhenti ketika kita sudah mencapai node yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini yang selanjutnya ada fungsi dari insertion. Di sini menggunakan tipe data integer. Di sini kita membuat node baru dengan data yang telah diberikan menjadi new data. Jadi kita mengatur untuk new data tersebut bisa merujuk pada elemen pertama yaitu head. Dan kita mengatur head agar bisa merujuk pada node baru tersebut, supaya jika node baru yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang ada pada linked list. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Ismail Mansyah dengan NIM F521-23052 dari Program Studi Sistem Informasi kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi linguist terkait dengan metode display dan juga metode deletion at beginning. Yang pertama itu metode display. Ini merupakan kode dari metode display, dan dalam metode display itu sendiri ada fungsi void display. Dan yang selanjutnya itu ada node current sama dengan head. Nah, ini merupakan deklarasi atau inisialisasi dari variabel current yang bertipe node. Nah, dan node ini sendiri akan digunakan untuk melintasi dari list. Dan variabel current itu diatur awalnya ke head, yaitu node pertama dari list. Terus ada while current tidak sama dengan null. Ini merupakan looping while yang berjalan selama variabel current tidak nol atau kosong. Artinya loop ini akan berhenti ketika kita telah mencapai akhir dari list. Terus yang selanjutnya ada system out print current data. Nah, pada setiap iterasi loop kita mencetak nilai data dari current yang merupakan data dari node saat ini. Mungkin kita bisa menaruh simbol tanda panah ini yang nantinya akan tercetak nilai node saat ini dan menunjukkan bahwa ada node selanjutnya dari list. Terus selanjutnya ada current sama dengan current next. Nah, setelah kita mencetak nilai node saat ini, kita memindahkan nilai current ke node berikutnya dalam list dengan mengatur current ke current next. Dengan demikian kita melanjutkan untuk menelusuri list hingga kita mencapai akhirnya. Dan yang terakhir kita mencetak sistem outprint null. Oke, dan selanjutnya itu metode deletion at beginning, yaitu kita menghapus nilai di awal. Nah, ini merupakan kode dari deletion at beginning. Oke, yang pertama tentu saja ada fungsi dari deletion at beginning itu sendiri, dan kemudian ada if head tidak sama dengan null. Nah, ini merupakan kondisi yang memeriksa apakah node pertama atau head dari list itu tidak null atau kosong. Dan jika head tidak kosong atau tidak null, ini berarti list tersebut tidak kosong.
Dan kita dapat melanjutkan untuk menghapus not yang pertama atau head. Terus ada head sama dengan head next. Nah, ini merupakan kenyataan yang mengatur head atau not pertama ke not berikutnya dalam linked list atau dideklarasikan dengan head next. Dengan melakukannya, not pertama sekarang tidak lagi memiliki referensi ke dalam linked list, sehingga akan terhapus. Selanjutnya ada return yang merupakan pernyataan dari kunci yang mengindikasikan bahwa operasi penghapusan telah selesai. Dan metode deletion harus segera kembali atau deletion begini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Fauzia. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM F521230078. Saya dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan metode insertion at end list. Ini mana ini menerima satu parameter yaitu new data dengan tipe integer ya. Baik, ini metode ini nanti berguna untuk jika kita ingin menambahkan data di ujung list. Bukan di paling depan, tapi melainkan di paling belakang list ya. Nah, baik. Pertama-tama kita membuat new node dulu ya. Kita membuat new node dulu dengan konstruktor yang sudah ada, konstruktor dari si class node. Baik. Setelah kita membuat new node, kita membuat kondisi yang dimana untuk mengecek apakah head ini kosong. Jika head ini kosong, maka head sama dengan new node. Ini maksudnya kita mengisi head itu dengan new node yang dimasukkan nantinya. Jadi nanti dia akan terisi di paling depan ya. Itu jika kosong ya, jika jika linked list itu memang masih kosong. Nah, jika tidak kosong linked list-nya, yang dimana berarti ada, ini kita di luar kondisinya ya. Di luar kondisinya ini kita membuat node baru, variabel baru dengan tipe data node ya. Di sini nama variabelnya adalah less. Less ini dia memiliki data yang sama dengan head. Jadi less sama dengan head. Lalu kita menggunakan perulangan while di sini. Jadi sementara pointer dari si less ini tidak nol, tidak kosong ya, berarti dia memiliki alamat ya. Masih ada menunjuk ke data lain. Harus dijalankan ini nih. Less sama dengan less.next. Maksudnya ini variabel less itu dia berpindah ke node di sebelahnya ya. Dia akan berpindah ke sebelahnya sampai kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi, yang dimana sampai less.next ini menjadi nol, pointernya menjadi kosong. Berarti dia sudah berada di ujung list ya kan? Saat dia sudah berada di ujung list, kita tetapkan bahwa pointer dari variabel less ini akan menunjuk ke node baru. Yang dimana berarti nanti node barunya itu berada di paling belakang sekali ya. Sedangkan less node sebelumnya itu akan berada di depannya si node baru. Jadi node baru ini nanti berada di paling belakang. Ya, begitu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list bagian fitur search. Oke, pertama-tama di sini saya membuat sebuah kelas yang bernama search yang menerima parameter integer key. Lalu, di dalam kelas ini berisi variabel objek yang bernama cari yang di dalamnya berisikan head. Head ini adalah sebuah variabel yang telah saya definisikan di awal. Lalu, seterusnya di sini ada perulangan yang mana berisikan argumen jika cari tidak sama dengan null, maka akan masuk ke kondisi cari.data sama dengan key. Ini adalah sebuah argumen yang mana jika data sama dengan keyword yang kita cari, maka sistem akan memprint data plus key ditemukan.
Lalu jika datanya telah ditemukan, dia akan langsung return. Jika belum, dia akan masuk ke di sini. Variabel cari ini ditimpa oleh ditimpa isinya data cari.next. Yang mana di sini agar ketika datanya belum ditemukan, contoh datanya ada 3 buah, jika head ini kan berisi 1, mewakili 1, jika 2 dan 3 ini belum ditemukan, jadi dia akan mencari ke cari.next ini akan mengarah ke 2 dan 3, dan seterusnya jika ada. Lalu di sini ketika ini supaya kondisi ini tidak berulang-ulang terus, di sini akan berhenti jika cari sama dengan head. Jika variabel ini telah kembali lagi ke awal, dia langsung berhenti. Jika data tetap tidak ditemukan, langsung print data tidak ditemukan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi delete. Di sini pertama-tama kita akan membuat fungsi bernama public void delete dan kita akan memberikan parameter integer key. Setelah itu kita akan masuk ke dalam deklarasi. Di sini saya akan menggunakan teknik untuk membuat deklarasi yang lebih sederhana. Biasanya orang-orang menggunakan deklarasi seperti berikut ini. Namun di sini saya memilih untuk menggunakan deklarasi seperti yang ini karena lebih mudah dipahami dan juga lebih singkat. Setelah kita membuat deklarasi notem head dan pref sama dengan 0, kita akan langsung melakukan pengecekan. Di sini ada kondisi. Jika tem tidak sama dengan 0 dan tem data sama dengan key, maka head yang menjadi node saat ini itu akan langsung melanjut ke dalam node selanjutnya. Secara otomatis head yang kita miliki sekarang itu akan diabaikan dan head selanjutnya akan menjadi node baru. Nah, setelah itu jika node head itu bukanlah node yang ingin kita hapus, maka kita akan langsung melanjut ke dalam perulangan. Dalam perulangan ini, jika tem tidak sama dengan 0 dan tem data tidak sama dengan key, maka tem yang sebelumnya akan disimpan ke dalam variabel pref. Kemudian tem yang sekarang itu akan masuk ke dalam tem selanjutnya. Sehingga perulangan ini akan terus terjadi supaya mengecek di mana node yang ingin kita hapus itu berada. Kemudian ada kondisi lagi. Jika tem yang kita cari itu ternyata adalah 0 atau tidak ada, maka perulangan ini, maksud saya kondisi dari fungsi ini akan langsung berhenti dan tidak akan mengembalikan apa-apa. Nah, jika node yang kita cari itu berada di tengah-tengah node yang ingin kita hapus, maka node sebelumnya itu akan langsung dihubungkan dengan node selanjutnya. Sehingga node yang ingin kita hapus di tengah-tengah itu akan diabaikan oleh program. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.